Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa'itu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbi wa sahabi min Allah ta'ala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar para penonton sekalian dimanapun Anda berada? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kembali lagi di kajian Fawaid Ramadan, di mana kajian ini dibuat untuk mengisi waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini, untuk mengambil beberapa manfaat, beberapa hikmah, pelajaran yang bisa dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan. Ada macam-macam jenis orang ketika berpuasa yang dikiaskan kepada dua hewan. Apa hewan tersebut? Yang pertama ada ular dan ulat. Ular dan ulat itu sama-sama hewan yang dimana semua orang gak ada yang suka, dijauhi oleh semua orang. Kenapa? Karena yang pertama, ular kalau ada di tengah manusia atau di kerumunan rumah, ular ini ganas. Ular ini gak bisa ditebak gerakannya, beda seperti kucing. Tapi kita ngomong kucing. Ular kalau jalan dia melata, gak punya kaki, bahannya ngesot kiri. Ular kalau jalan melata, gak ada yang disukai sama orang. Ular juga puasa. Ia ketika ingin mengganti kulitnya, dalam fase tersebut ular tersebut gak akan apa selama 10 hari. Makanan ular apa sih? Makanan ular adalah bangkai-bangkai hewan, tikus atau hewan hidup dilahap sama dia. Gak ngeliat jenisnya itu hewan ganas atau enggak. Itu ular. Ia berpuasa selama 30 hari dalam fase ganti kulit. Setelah fase ganti kulit, ia tetap hidupnya, makannya itu masih tikus, jalannya pun masih melata. Sebelum puasa ia tidak disukai sama orang. Ketika sudah puasa pun hakikatnya tabiat ular tetap gak berubah, sehingga ia gak disukai sama orang. Itu hewan yang pertama. Hewan yang kedua adalah ulat. Ulat ini jalannya memang melata. Ulat dianggap sebagai hama, serangga. Kalau ada orang lihat, ih jijik, pasti bilang gitu. Entah ulat tersebut ada di buah-buahan, apel, jambu, atau makanan yang sudah busuk. Ulat ini dijauhi oleh semua orang, nggak ada yang suka sama sekali. Kemudian ketika ulat ini berpuasa, ulat ini diam sementara waktu selama 30 hari. Menjadi apa?
kepompong. Ia berpuasa selama fase tersebut hingga ketika tiba masanya ia telah pas waktunya untuk keluar dari kepompong itu, ia berubah menjadi sebuah kupu-kupu. Kita lihat, ulat sebelum puasa dibenci sama orang. Ketika ia masuk ke fase kepompong itu, ia berpuasa, nggak makan, nggak minum. Setelah 30 hari, ulat tersebut berubah menjadi kupu-kupu. Yang sebelumnya ulat ini nggak disukai sama orang, ba'da saum, sudah puasa, ia disukai oleh banyak orang. Sampai-sampai kalau ada orang yang melihat kupu-kupu masuk ke dalam rumahnya, pasti bilang, "Mah, rumah kita pengen kedatangan tamu." Itu karena ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, dicari-cari, disukai oleh orang. Maka hikmah yang bisa kita dapat ambil dari kedua hewan ini, yang pertama ada ular, yang kedua ulat. Ular kalau puasa sama nggak puasa itu nggak merubah tabiatnya, dia tetap jadi ganas, tetap makannya nggak difilter, nggak dipilih, tetap makan makanan yang jijik, tikus, bangkai. Tapi ketika ulat berpuasa, ia sesudah puasa disukai oleh banyak orang, dan juga sesudah puasa makanannya pun beda. Yang sebelumnya dari sisa-sisa makanan yang busuk, sesudah puasa ia memilih makanan yang terpilih, yang spesial, hinggap di bunga-bunga, dan juga disukai oleh orang. Oleh karena itu, semoga puasa kita itu termasuk menjadi puasanya ulat, yang ketika berpuasa itu menjaga dirinya dari hal-hal yang batalkan puasa, dari segala hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Ketika sesudah buka puasa, dirinya itu berubah. Yang sebelumnya gak rajin sholat 5 waktu ataupun susah untuk berjamaah, ketika sudah puasa ia lebih rajin lagi ke masjid. Ia gak pernah telat sholat berjamaahnya. Jangan jadi seperti ular, masuk bulan puasa, keluar bulan puasa, gak merubah sama sekali tabiat kehidupan sehari-harinya. Semoga manfaat yang sedikit ini bisa kita ingat-ingat, kemudian bisa kita ambil hikmahnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita di bulan Ramadan ini bisa berubah, bisa meningkatkan ketakwaan kita dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.